Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, gimana kabar kamu semuanya Sobat Hikayat di hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keberkahannya. Amin. Seperti biasa, Hikayat Kehidupan hari ini akan membahas atau membagikan sebuah cerita yang penuh inspiratif. Kali ini kisah yang akan kita sajikan berjudul Jamu Prabayar. Pada suatu malam, seorang penjual jamu yang telah 5 tahun menjanda karena ditinggal mati suaminya didatangi oleh anak perempuan yang sulung. Anak ini menyampaikan bahwa besok adalah hari terakhir pembayaran uang, bangunan, dan SPP. Jika sampai besok tunggakan uang bangunan dan uang sekolah tidak dilunasi, dia akan dikeluarkan dari sekolah. Ibu penjual jamu ini terkejut mendengarnya. Sesaat seolah dunia menjadi gelap. Dia kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Ketika keterkejutan mulai mereda, dia diempaskan lagi oleh gelombang kekagetan berikutnya ketika si anak menyebutkan jumlah angka sebagai total tunggakannya. Napas sang ibu segera saja menderu. Keringat dingin mulai meleleh di keningnya. Tangannya gemetar dan suaranya menjadi lirih terputus-putus. Yang dapat dia ucapkan hanya mengulang nilai uang yang sudah disebutkan anaknya itu. Tanpa bisa memberikan janji muluk-muluk kepada anaknya, wanita penjual jamu itu beranjak ke tempat tidur untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi, alih-alih dapat tidur dengan nyenyak, semakin dia mencoba memejamkan mata, semakin gelisah pula dia dibuatnya. Ketika matanya rapat menutup, silih berganti bayangan yang menakutkan dan lintasan kejadian pada masa depan yang suram tergambar di benaknya bak sebuah film horor yang terus-menerus menghantuinya. Dia pun berusaha menenangkan diri dengan membetulkan posisi tubuhnya dan berkali-kali dia menarik nafas dalam dan menghembuskannya panjang-panjang. Sedikit demi sedikit otaknya mulai dapat diajak berpikir. Malangnya, setiap kali otaknya mengkalkulasi, setiap kali itu pula dia merasa kepalanya dibenturkan ke sebuah dinding baja dengan segala macam tunggakan, utang di warung sebelah, bahan baku jamu yang belum terbayar semuanya, ketercukupan kebutuhan pangan hanya untuk sehari saja, dan beban harus membayar uang sekolah anaknya seolah melengkapi seluruh penderitaannya. Hampir setiap malam dia tak dapat memicingkan matanya. Kasur yang tipis terasa semakin tipis. Kamar yang pengap kini terasa semakin membekam. Memang, dunia tak pernah memberikan ampun kepada mereka-mereka yang kalah. Sepertiga malam yang penghujung pun terlalui. Rasa letih pun pada akhirnya mengalahkan semuanya. Setelah gelombang kekalutannya beranjak surut, akhirnya dia sampai pada sebuah kesadaran bahwa kepasrahan adalah satu-satunya jalan untuk meringankan beban perasaan. Apa sih yang bisa dilakukan seorang wanita lemah semacam dirinya? Dia tidak punya apa-apa selain keinginan untuk keluar dari permasalahan tersebut. Dia pun sadar hanya Allah lah satu-satunya yang dapat menolongnya. Ketika jalan sudah buntu, ke kiri jurang, ke kanan jurang, tidak ada lagi yang bisa dimintai pertolongan selain Zat yang mengatur segalanya. Pada saat tetesan air mata yang jatuh dari pelupuk matanya, dia bergumam lirih. Duh Gusti, hamba minta tolong dari segala kesulitan ini. Tidak ada yang bisa menjadi tempat bergantung selain padamu. Dibelainya sang anak yang tertidur di sampingnya perlahan. Damai terasa menyergap bersama dinginnya malam yang gelap. Dalam lelah, si ibu tertidur setengah bertelekan di tepian ranjang kayu. Tidur yang teramat singkat, 30 menit saja mungkin lamanya. Ketika azan subuh dari musola sebelah berkumandang, sang ibu merasa lebih segar. Pukul 6 pagi dia sudah berkemas dan siap untuk memulai berjualan dengan berjalan kaki. Gelombong segera dipondong, botol-botol yang semua kosong kini telah kembali menjadi kinclong. Dia telah membulatkan tekad untuk menawarkan sebuah opsi kepada seorang pelanggan setianya. Dia akan mengajukan sebuah proposal suplai jamu terusan dengan setengah pembayaran di muka. Tentu saja untuk membayar uang sekolah anaknya. Singkat kata,
Dengan tutur kata yang halus, disampaikanlah maksudnya. Sayang, rencana manusia terkadang berjalan tak seirama dengan orkestra semula. Maksudnya itu dipahami, sebagai sang pelanggan tidak dapat membantunya. Lunglalah badan si ibu penjual jamu itu. Tak bersemangat lagi dia untuk menghadapi hari itu yang baginya terasa semakin mirip dengan neraka dunia. Rasa putus asa itu memang menghancurkan. Dia mengubah warna dari semula yang bak biang lala menjadi hegemoni tunggal hitam belaka. Namun, dengan sisa tenaga yang ada dia terus mencoba. Dan akhirnya pada rumah kelima proposalnya diterima. Tepat pukul 2, dia sudah duduk di depan meja petugas tata usaha sekolah anaknya. 6 lembar uang 50 ribuan pun berpindah tangan dan segera bertukar dengan selembar kertas kwitansi. Selembar kertas kumal yang baginya tampak seindah Pulau Bali.